Ya, hubungan baik selama 55 tahun lamanya antara negara singa Singapura dan juga Indonesia kini semakin mesra. Baru-baru ini kedua negara melakukan pertemuan bilateral dan membuahkan hasil ratusan triliun rupiah bagi Indonesia. Seperti apa kita bahas siang hari ini di Singapura Indonesia kian mesra. Ya, Indonesia dan Singapura menggelar pertemuan bilateral kemarin pada 25 Januari di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, di mana pertemuan bilateral tersebut ini dihadiri langsung oleh kepala negara kedua negara, yakni Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dan ini merupakan pertemuan pertama kalinya untuk kedua negara sejak tahun 2019 atau sejak terjadinya pandemi virus corona. Nah, dalam pertemuan ini, kedua kepala negara ini ingin semakin mempererat lagi hubungan antara Indonesia dan juga Singapura dalam berbagai bidang. Mulai yang pertama adalah kerjasama bilateral, lalu kemudian ada juga kerjasama dalam bentuk pastinya untuk semakin memajukan lagi begitu ya ekonomi antara kedua negara, lalu kemudian ada juga kerjasama dalam bidang hukum, dan juga yang keempat ada kerjasama dalam bidang pendidikan dan juga pastinya pengembangan dari sumber daya manusia. Nah, namun yang menarik, Singapura juga ternyata ingin berinvestasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT yang ada di Indonesia. Berapa dan juga mengapa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pertama kita lihat dulu Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk menaikkan kerjasama dalam hal pemulihan ekonomi. Dan good news bagi negara kita Indonesia, di mana dalam pertemuan kali ini Indonesia mendapatkan kucuran dana segar mencapai 9,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini sangat fantastis mencapai 131 triliun rupiah. Dan salah satu investasi yang paling menarik di mata Singapura saat ini adalah EBT atau Renewable Energy yang ada di negara kita. Di mana hal ini langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah kemarin begitu ya bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, di mana Pak Jokowi mengatakan bahwa antara lain di bidang energi baru terbarukan di sekitar Batam serta Pulau Sumba dan juga Manggarai Barat, NTT serta pembangunan hub logistik di pelabuhan dari Tanjung Priok. Nah, jadi kalau kita totalkan begitu ya terkait dengan kerjasama pemulihan ekonomi antara kedua negara ini, Indonesia mendapatkan kabar baik ya, di mana Indonesia mendapatkan kucuran dana segar sebesar 9,2 miliar dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan 131 triliun rupiah. Nah, selain itu ternyata masih banyak oleh-oleh yang dibawa oleh Presiden Jokowi. Nah, apa saja? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, selanjutnya ini pasti menjadi kabar kurang baik bagi para koruptor yang ingin lari ke Singapura, di mana pemerintah Indonesia dan Singapura ini akan menaikkan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura yang kita ketahui sudah diupayakan sejak lama, bahkan sejak 23 tahun lamanya atau sejak tahun 1998 silam. Nah, adapun ruang lingkup perjanjian ekstradisi ini adalah untuk pastinya melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara tersebut, dan ini bisa diminta dan juga dicari oleh negara peminta atau negara mitra. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari perjanjiannya, ini ada Local Currency Bilateral Swap Agreement antara Bank Indonesia dan juga MAS yang merupakan bank sentral di Singapura, di mana kebijakan ini sebenarnya sudah diperpanjang selama setahun ke depan hingga 4 November 2022, yang kalau kita lihat ini bernilainya juga sangat fantastis ya, 10 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kebijakan ini membolehkan kedua negara untuk mendapatkan valuta asing dari bank sentral mitra dengan cara saling mempertukarkan mata uang lokal masing-masing negara, dan memungkinkan juga nih dilakukannya transaksi repo antara kedua bank sentral untuk mendapatkan likuiditas di dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Nah, lalu kemudian kita lihat kerjasama selanjutnya begitu ya, yang ketiga ini ada kabar baik nih bagi Anda yang ingin ke Singapura, di mana saat ini kedua negara ini sedang memfinalisasikan terkait dengan pengakuan vaksin, karena nantinya aplikasi Peduli Lindungi kita ini akan terintegrasi dengan aplikasi di Singapura, jadi akan semakin memudahkan lagi nih para pelaku perjalanan. Dan yang terbaru yang keempat, kita juga ketahui ya, ada flag bubble antara Indonesia dan juga Singapura yang resmi dibuka di hari ini. Jadi bagi Anda yang ingin ke Singapura, ini boleh pastinya dengan persyaratan yang lebih mudah begitu ya ke depannya. Nah, lalu kemudian yang kelima ini ada kerjasama di bidang pendidikan dan juga SDM, di mana Presiden menyampaikan untuk tahun 2022
2022 ini akan dilakukan pelatihan SDM antara Singapura dan juga pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk pastinya penguatan kapasitas di bidang industri makanan atau food industry 4.0 dan juga rantai pasokan atau supply chain yang katanya nanti begitu ya setelah Riau ini akan diterapkan di berbagai daerah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, melihat sejumlah kerjasama ini mungkin Anda belum tahu begitu ya bahwa bukan China tapi Singapura sebenarnya yang merupakan investor terbesar Indonesia setiap tahunnya. Seperti apa gemarnya Singapura untuk berinvestasi di negara kita? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda. Ini adalah datanya, begitu ya, data yang terbaru yang kami kumpulkan di mana investasi Singapura di Indonesia kalau kita mengambil periode Januari hingga September 2021 ini ada di kisaran 7,3 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 103 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dengan 7,3 miliar dolar dari Januari hingga September, Singapura ini merupakan investor terbesar yang ada di Indonesia setelah China. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat untuk dari total investasinya sendiri begitu ya di 7,3 miliar dolar tadi atau 103 triliun ini merupakan 32% dari total penanaman modal asing atau PMA yang ada di negara kita. Nah, lalu kemudian kita lihat juga untuk data selama 3 tahun belakangan di mana kalau kita lihat juga sepertinya investasi dari Singapura ke Indonesia ini semakin meningkat setiap tahunnya di mana kalau kita lihat 2019 Singapura berinvestasi 6,5 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia. Lalu kemudian kita lihat di tahun 2020 ini angkanya meningkat juga cukup drastis begitu ya menjadi 9,8 miliar dolar dan data yang terbaru yang tadi sudah kita lihat untuk periode Januari September ini sudah ada di kisaran 7,3 miliar dolar Amerika Serikat tapi kita memang belum punya figurnya ya untuk secara full year di tahun 2021. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa Singapura ini adalah investor terbesar untuk Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Nah, jadi berikut ini adalah gambaran seperti apa hubungan Indonesia dan juga Singapura yang semakin mesra setiap tahunnya. Nah, akan seperti apa dampak ekonomi dari berbagai perjanjian dan juga investasi yang baru saja diteken ini kita nantikan bersama.